Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Dr. Anindita Himawan, dokter spesialis penyakit dalam Rumah Sakit Slamet Riyadi Solo. Ada pertanyaan dari pasien, pentingkah kita untuk cek tekanan darah berkala? Jadi, yang perlu kita ketahui, kita bisa beraktivitas seperti bergerak, beraktivitas, jalan, lari, itu pastinya terdapat nutrisi yang disalurkan oleh darah. Nah, darah itu harus disalurkan ke seluruh tubuh, ke seluruh organ penting. Kita mempunyai jantung, pembuluh darah, dan darah itu sendiri. Ibaratkan jantung itu adalah suatu pompa. Nah, kemudian pembuluh darah itu adalah suatu selang. Kemudian darah itu adalah airnya yang mengalir ke seluruh. Lalu apa tekanan darah itu? Yaitu tekanan normal yang dimiliki oleh suatu tubuh untuk mengalirkan darah ke seluruh. Normalnya berapa? Yaitu 120 per 80 mm air raksa. Nah, bagaimana kalau ternyata tubuh kita tekanan darahnya tinggi, mungkin 200 atau 180 atau 200 lebih, bisa dibayangkan kalau ternyata ada selang yang diberi tekanan yang sangat tinggi, maka dipastikan selang tersebut elastisitasnya akan berkurang. Bisa menjadi pecah, nanti kalau pecah darahnya nanti tidak tersalurkan ke organ-organ, kalau organnya tidak mendapat darah, mungkin bila di otak menjadi stroke. Bisa menjadi serangan jantung kalau di jantung. Nah, kalau tidak dicek, itu kadang-kadang kita tidak merasakan gejalanya. Jadi kadang-kadang kita tensinya 180, 200, tapi ternyata tidak bergejala. Maka akan disarankan sebaiknya kita melakukan cek tekanan darah paling tidak sebulan sekali. Akan lebih baik lagi 2 minggu sekali. Jadi sewaktu-waktu kalau ternyata tekanan darah kita tinggi, sebelum ada gejala atau sebelum merasakan suatu gejala, misal pusing, nyeri tengkuk dan sebagainya, kita sudah lebih tahu. Jadi tidak terlambat. Nah, lalu bagaimana kalau untuk pengecekan kolesterol? Sama juga halnya dengan kolesterol. Kolesterol itu ibaratkan adalah air yang mengalir. Nah, bisa diibaratkan kalau air yang jernih dengan air yang kotor, kira-kira lebih lancar yang mana untuk mengaliri ke seluruh organ kita? Pastinya adalah air yang jernih. Nah, kalau kolesterol kita tinggi, di darah kita itu banyak sekali kotoran. Ibaratkan seperti lumut, kotoran, kerak. Nah, kalau lumut atau kotorannya, kolesterolnya terlalu tinggi, bisa membentuk suatu sumbatan. Sumbatan itu sendiri di pembuluh darah bisa menyumbat darah yang menuju organ-organ penting. Nah, kemudian kalau tersumbat, seperti halnya tekanan darah tinggi yang tadi, bisa menjadikan suatu serangan stroke, serangan jantung, kalau mungkin di kaki atau tangan kesemutan, dan nilai normalnya adalah 200 gram per desiliter. Nah, kita kadang-kadang pun kolesterol tinggi juga tidak menimbulkan gejala. Jadi akan lebih baik juga sebelum timbul gejala yang dirasakan atau sebelum bahkan muncul penyakit-penyakit yang lain, akan lebih baik lagi kita melakukan medical check up. Apalagi untuk kita yang usia lebih dari 40, disarankan medical check up itu paling tidak 1 tahun sekali. Atau kalau kita ternyata sudah mempunyai misalnya diabetes, kolesterol tinggi, kita melakukan cek berkala misal 3 bulan atau 6 bulan. Ya, jadi begitu, jangan sampai kita sudah mengeluh adanya gejala atau bahkan sudah sakit duluan baru cek. Jadi akan lebih baik lagi apabila kita melakukan pencegahan daripada pengobatan. Baik, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.